Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yasser Arafat Usman, Widya Iswara, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Untuk sesi kita pada kali ini, kita akan membahas terkait penjualan barang milik negara melalui lelang. Penjualan barang milik negara melalui lelang. Beberapa dasar hukum terkait penjualan barang milik negara melalui lelang, yakni yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terkait perbendaharaan negara. Kemudian PP 27 Tahun 2014 terkait pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah. Lalu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 terkait pemindahantanganan barang milik negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Penjualan barang milik negara adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara kepada pihak lain dengan penggantian berupa uang. Kemudian kita lihat barang milik negara di sini adalah dapat berupa tanah, bangunan, atau selain tanah dan bangunan. Penjualan barang milik negara selama tidak mengganggu tusi dan harus dilakukan melalui lelang. BMN yang akan dijual harus memiliki syarat teknis dan ekonomis. Teknis di sini maksudnya apa? Apabila barang milik negara tersebut adalah telah rusak berat atau tidak bisa lagi digunakan untuk tusi karena modernisasi, atau bisa juga karena perubahan dia mengalami penyusutan atau lain-lainnya sehingga tidak dapat lagi digunakan. Kemudian ekonomi di sini bahwa apabila pun digunakan maka biaya operasionalnya sudah sangat tinggi sehingga tidak efisien lagi untuk digunakan dan biaya pemeliharaannya juga akan lebih tinggi. Apabila satker atau pengguna barang akan melakukan penjualan barang milik negara, maka di sini dia akan membentuk tim dulu ya. Di sini satker akan membentuk tim, di mana tim ini nanti akan melakukan pengecekan baik secara administratif maupun secara fisik. Administratif di sini maksudnya adalah data dari BMN yang akan dilakukan penjualan tersebut, dan fisik di sini adalah mencocokkan antara data maupun fisik dari barang tersebut. Setelah tim melakukan tugasnya, maka akan dibuat namanya adalah berita acara. Berita acara penelitian ini adalah sebagai dasar bagi pengguna barang untuk mengajukan kepada pengelola ya. Jadi di sini adalah pihak pengelola ya. Di sini bisa KPKNL ataupun Kanwil dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pengelola barang. Dan di sini apabila satker sudah mengajukan permohonan, maka pengelola akan melakukan penelitian terhadap BMN yang diajukan oleh satker atau pengguna. Dan apabila
disetujui, maka pengelola akan mengeluarkan namanya persetujuan penjualan barang milik negara. Setelah pengguna barang atau kuasa pengguna barang menerima surat persetujuan, maka di sini tugas dari kuasa pengguna barang adalah mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL. Di sini dalam persetujuan ini akan ada namanya persyaratan umum dan persyaratan khusus. Dan apabila legalitas formal subjek dan objek lelangnya telah disetujui, maka KPKNL nanti akan mengeluarkan namanya surat penetapan jadwal lelang. Di sini setelah KPKNL mengeluarkan penetapan ini, maka tugas dari Satker di sini adalah melakukan pengumuman. Pengumuman lelang melalui surat kabar harian atau melalui selebaran dan papan pengumuman. Peminat lelang akan menyetorkan namanya jaminan penawaran lelang, dan setelah waktu yang telah ditentukan maka akan dilakukan lelang. Di sini nanti pejabat lelang akan memberikan penawaran, dan apabila telah dicapai penawaran tertinggi, maka pejabat lelang akan menunjuk pemenang lelang atau selaku pembeli. Oke, setelah ini maka pemenang lelang atau pembeli setelah melakukan atau menyetorkan seluruh kewajibannya, baik itu hasil lelang maupun biaya lelang dan kewajiban lainnya, maka di sini nanti KPKNL akan mengeluarkan namanya salinan risalah lelang yang akan diberikan kepada Satker, dan dasar inilah Satker akan melakukan namanya berita acara serah terima antara Satker selaku penjual maupun pemenang atau pembeli lelang barang milik negara tersebut. Berdasarkan berita acara serah terima pemindahanganan ini, maka kuasa pengguna barang akan mengajukan BAST, melampirkan BAST dan risalah lelang yang diberikan fotokopinya kepada pengguna, kepada pengguna barang. Dan ini maksimal 2 bulan setelah diterima oleh pengguna barang, maka pengguna barang akan mengeluarkan surat keputusan penghapusan. Dasar dari SK penghapusan inilah maka nanti setelah diterima oleh kuasa pengguna barang, maka pengguna barang akan menghapuskan barang milik negara tersebut dari daftar barang kuasa pengguna. Oke, jadi di sini daftar barang kuasa pengguna ini adalah daftar melalui, bisa dilihat kalau Bapak Ibu bingung, ini adanya di aplikasi Simak BMN. Jadi BMN sesuai dengan yang dijual tadi, ini akan dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna, sehingga nanti dia akan keluar dari daftar barang kuasa pengguna di aplikasi maupun penatausahaan barang milik negara. Setelah itu maka maksimal 1 bulan setelah dilakukan penghapusan dari daftar barang kuasa pengguna, maka kewajiban Satker di sini adalah melaporkan, yakni melaporkan kepada pengelola, dalam hal ini adalah kepada KPKNL maupun kepada pengguna barang. Kemudian setelah periode pelaporan, maka nanti juga hasil dari penjualan barang milik negara ini akan disampaikan pada laporan semesteran maupun
laporan tahunan pada saat melakukan rekonsiliasi antara kuasa pengguna dengan pengelola maupun hierarkis dari kuasa pengguna kepada pengguna barang. Dengan penghapusan dari daftar barang kuasa pengguna barang, maka penjualan barang milik negara ini telah selesai dilakukan oleh kuasa pengguna barang. Jadi kalau kita lihat dalam proses ini, penjualan barang milik negara adalah melalui tahap di mana kuasa pengguna barang mengajukan secara hierarkis dulu kepada pengguna, lalu kemudian akan diajukan persetujuan, ya, permohonan persetujuan kepada pengelola, ya. Dan setelah itu pengelola akan menyetujui. Apabila disetujui, lalu tahap selanjutnya yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, yakni mengajukan permohonan lelang terhadap BNN tersebut. Dan apabila telah laku terjual, maka tugas dari Satker di sini lagi adalah apa? Yakni mengajukan untuk dikeluarkan SK penghapusan dari pengguna barang. Dan setelah SK penghapusan keluar, maka tugas selanjutnya Satker adalah menghapuskan dari daftar barang kuasa pengguna yang ada di dalam penatausahaan barang milik negara dari Satker tersebut. Demikian pembahasan kita kali ini terkait penjualan barang milik negara melalui lelang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.